Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sudah siap belajar semuanya? Oke, sebelumnya ada sampah di bawah mejanya. Tolong dirapikan ya. Rapikan bangku kursinya ya. Sebelumnya Ibu akan cek kesiapan kalian dulu ya. Kelas 4? Siap. Kelas 4? Siap. Kelas 4? Siap. Siswa kelas 4 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 4 semuanya. Baik. Siap dong. Kami fokus, kami bisa dan Oke, tepuk tangan semuanya dulu. Oke, udah berdoa semuanya, karena udah siap semuanya, udah rapi ya, udah semangat. Tadi juga udah makan siang. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Ya Oke, sudah semangat semuanya. Oke, ada yang ingat materi pertemuan minggu lalu? Ya, kita mempelajari tentang macam-macam wujud zat. Sekarang kita akan memahami perubahan wujud benda. Tapi karena kalian sudah siap ya, Ibu akan menyampaikan kalian tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan proses perubahan wujud benda, baik itu mencair, membeku, menguap, menyublim, dan mengembun melalui kegiatan pengamatan sederhana, praktik langsung, serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda atau wujud zat. Jadi benda itu ada berapa anak-anak? Ada yang namanya benda padat, benda cair, ada namanya gas ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari macam-macam perubahan wujud zat tersebut. Belum dipakai, nanti anterin Ibu lagi ya. Oke, setelah sampai tujuan pembelajaran kalian paham? Oke, sekarang apa itu perubahan wujud benda? Bisa dibaca, tolong bantu Ibu baca. Perubahan wujud benda Jadi paham? Jadi perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala. Misalkan ada yang udah makan es krim. Udah? Ada yang pernah makan es krim? Ada. Kalau kalian kelamaan membiarkan es krim tersebut di ruangan yang terbuka, maka apa yang terjadi pada es krimnya? Mencair. Atau kalian pernah melihat ibu kalian memasak air? Oke, silahkan ditutup pintunya ya.
Ada yang pernah melihat ibunya memasak? Nah, biasanya memakai kompor gas ya, dan airnya itu pasti apa yang terjadi? Panas dan menggelembung, akhirnya menguap. Itu termasuk perubahan wujud zat dari cair ke embun. Apa namanya? Menguap. Jadi kita lanjut aja ya, macam-macam wujud benda yang pernah kita pelajari kemarin itu ada padat, cair, dan gas. Kemudian wujud padat itu seperti es batu, buku, meja, apalagi lemari, sepatu, itu semua termasuk benda-benda padat. Terus ada juga wujud cair. Di sini ada yang bisa menyebutkan Ibu contoh wujud cair? Apa? Air, susu, jus, apalagi kopi juga bisa ya, ya teh juga bisa. Kemudian ada wujud gas, apa contohnya? Ya, jadi di ruangan ini terdapat gas ya, misalkan udara yang kita hirup, kemudian uap air ketika memasak, dan kabut itu termasuk ke dalam wujud gas. Jadi kita akan mempelajari sekarang apa itu mencair, apa itu membeku, menguap, dan mengembun. Contoh mencair apa saja? Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau membeku? Terus perubahan dari air, misalkan kita masukkan ke freezer jadi es batu. Terus menguap ketika Ibu memasak air, atau misalkan ketika kan sebelum terjadi hujan, air laut itu menguap ke atas membentuk awan, itu namanya menguap. Kemudian ada mengembun. Kalian pernah nggak jalan-jalan pagi? Nah, pernah nggak lihat embun? Nah, itu dari gas ke air, namanya mengembun. Udah paham? Ada lagi yang belum di sini, tebak. Apa? Menyublim. Apa itu menyublim? Misalkan kapur barus, kan dari benda padat langsung menjadi gas. Itu salah satu contoh menyublim ya. Oke, sekarang untuk kalian lebih paham, Ibu akan meminta kalian menyimak video. Di sini ada penjelasannya ya video. Setelah ini kalian akan Ibu minta untuk presentasi ya, untuk pengamatan. Berikut skema perubahan benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membentuk. Perubahan yang lain, perubahan benda dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan menguap. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan kristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Setelah dengan mentega yang dipanaskan, mentega yang dipanaskan di atas tali lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya
adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair, setelah didiamkan di suhu ruangan, lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas, setelah terkena udara dingin, lama-lama juga akan membeku. Menyublim merupakan Nah, ini contoh menyublim ya. Menjadi gas. Jadi nggak mencair, dia langsung dari benda padat menuju menjadi gas. Contohnya kapur barus. Tuh, es batu yang diletakkan di tempat tuh. akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Nah, kapur barus Yang tuh. diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Nah, ini contoh menguap ya. Menguap merupakan perubahan Misalkan di danau atau di laut, biasanya ketika terik cahaya matahari langsung membuat air di danau atau di laut tersebut menguap ke atas membentuk awan. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan benda gas menjadi cair, tapi berproses udara lebih. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari, serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut bulan, udara yang dingin menyebabkan perbedaan membuat Ada namanya mengkristal. kristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi air. Dalam peristiwa ini gas melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Salju Pernah lihat pembuatan gula pasir? menjadi gula Nah, pasir. itu adalah contoh mengkristal ya dari sari tebu. Oke. Paham semuanya? Kalian ngantuk ya? Ngantuk? Ngantuk. Sekarang setelah paham apa yang ada di video tersebut, Ibu akan meminta kalian untuk mengamati lalu mempresentasikan jenis-jenis perubahan wujud benda. Apa yang Ibu pegang ini? Lilin. Jadi, bantu satu Angga maju ke sini. Sekarang Ibu akan menyalakan lilinnya. Oke. Coba pegang Angga. Kita amati ya sama-sama. Pegang. Ketika Ibu menyalakan lilin, lilin ini lama-kelamaan akan cair. Jadi termasuk perubahan wujud benda dari padat ke cair dinamakan mencair. Sekarang coba lihat, ada nggak? Dia mencair nggak? Cair. Ini baru semakin lama akan semakin mencair. Dah setelah mencair, dia akan padat kembali. Kalau cair ke padat apa namanya? Cair ke padat. Betul. Jadinya sudah paham? Silahkan duduk. Nah, sekarang Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok mencair, kelompok membeku, dan kelompok apa ya terakhir? Apa nih?
menguap ya. Kelompok menguap. Jadi kelompok 1 itu kelompok apa? Mencair. Kelompok 1 itu mendapat bagian mencair. Dari video yang kalian tonton tadi sudah dijelaskan apa contoh-contoh benda yang mencair. Kelompok 2 mendapatkan membeku ya. Dan kelompok 3 mendapatkan menguap. Untuk menyublim dan mengkristal dan mengembun itu kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita akan membahas mencair, membeku dan menguap. Oke, sekarang silahkan kelompok 1 saling hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Siapkan 1 lembar kerja. Kelompok 2 juga gitu, kelompok 3 juga begitu. Ya. Sekarang silahkan kalian siapkan 1 lembar kerja per kelompok. Lalu kalian akan menjelaskan apa itu mencair. Kelompok 1 akan menjelaskan apa itu mencair. Kelompok 2 itu akan menjelaskan apa itu membeku dan menguap. Sertakan dengan contoh-contohnya. Oke? Paham? Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Yuk. Nah, kalian bisa pindah bangkunya ke sini, sini. Bawa deh bangkunya ke sini, biar kalian bisa kerja. Nah, di sana aja. Ya, pindah bangkunya ke kiri dan ke kanan. Sini. Pindah aja, pindah. Yuk, silakan. Dah, silahkan kalian tuliskan pengertian, misalkan mencair itu apa. Nah, taruh contohnya terus ya. Contohnya misal es krim, cairnya es batu. Tadi apa? Lilin. Ya. Nah, kelompok membeku, silahkan pengertian membeku adalah proses apa ya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian tambahkan contoh-contohnya. Nanti kalian akan presentasi di depan kelas. Ayo, yang ini kelompok menguap. Tuliskan pengertian menguap dulu. Pengertian menguap apa, kemudian contohnya ya, nanti dijelaskan. Bisa contohnya 2 ya. Maksimal itu minimal itu 2, kalau boleh lebih juga nggak apa-apa. Contohnya, ya. Oke. Silahkan dikerjakan. Ikut bantu teman-temannya mikir. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? 10 menit cukup? Oke. Sudah? Oke, semuanya sudah? Sudah? Oke, Ibu hitung mundur ya. 5 4, pakai yang itu aja. 3
Ayo. Ya. Ya bisa juga kulkas. Beda, freezer tuh pendingin, kalau kulkas itu yang dia pembeku. Ya. Contohnya contoh dari apa ini? Membeku, misalkan air yang dimasukkan ke freezer. Apalagi SD, apa tadi kamu nonton? SD Kutub Utara misal. Ya, silahkan tulis di sini 1, 2. Karena belum ada yang jadi ya, Ibu kasih tambahan waktu 2 menit. Yuk. Dah, itu udah pakai. Ini nanti presentasi ini aja baca ya. Dah. Ya, itu aja. Dah? Sudah? Apalagi contoh membeku tadi kan kita nonton apa tadi? Lilin yang cair dia menjadi beku kembali. Mana dia? Lilinnya Ibu tadi. Kan tadi yang ini cair ya. Sekarang udah membeku. Taruh di sana lilin yang membeku kembali setelah dipanaskan. Lilin yang membeku setelah dipanaskan. Ya. Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Udah ya? Oke, udah. Nama panggilan aja. Sudah? Sudah ya? Udah. Oke. Semuanya hadap depan. Halo, silahkan duduk di tempat masing-masing. Ibu minta perwakilan kelompok 1, silahkan maju. Kelompok 1. Kelompok 1 silahkan maju. Ayo, Ibu hitung sampai 3. 1. Udah, nanti lagi ditang. 1, 2. Ayo silahkan maju kelompok 1. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju. Ya. Nah, jadi kelompok 1 ya, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya dan menjelaskan apa itu mencair. Silahkan Faiz. Salam dulu sama teman-temannya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Yo, jangan ketawa. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silahkan. Besar-besar suaramu. Mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya es krim, lilin, es batu, mentega. Oke, jadi menurut kelompok 1, apa tadi kelompok 1? Mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Benar enggak? Benar atau enggak? Benar ya. Contohnya apa tadi? Es? Apa lagi? Lilin. Apa lagi? Mentega. Contohnya mentega yang dipanaskan ya di video tadi. Itu salah satu contoh mencair. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Aduh. Ayo silakan kelompok 2 maju. Yang besar suaranya aja, Vira. Yang besar suaranya. Oh, ini aja. Ya. Ini gue. Aduh, bagus guru.
Dirasa sam, dirasa boleh suara. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Contoh benda membeku. Hasil diskusi kelompok kami. Oke, bacakan. Contoh benda membeku adalah proses perubahan wujud. Dikto baca tulisan Pira. Pira? Paisa. Ayo baca. Tahu. Astaga, coba siapa yang punya tulisan? Ma Paisa. Dikto aku. Dikto baca. Yuk, Contoh baca dah dulu itu. Contoh benda membeku dari benda cair ketika dimasukkan freezer akan menjadi membeku. Contoh lain, puding yang didiamkan di dalam freezer es yang ditutup utara. Lilin yang membeku setelah dipanaskan. Nah, jadi kelompok 2 tidak menuliskan ya pengertian dari membeku. Apa itu membeku? Angkat tangan siapa yang bisa? Membeku. Faiz, apa itu membeku? Pengertiannya. Enggak. Membeku. Apa membeku tadi? Apa membeku? Apa pengertian membeku kelompok 2? Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Ya, jadi membeku itu adalah proses perubahan wujud zat dari benda cair menjadi benda padat. Kenapa malu-malu kelompok 2 ini ya? Paham semuanya? Ada yang mau bertanya? Apa contohnya tadi? Bacakan besar-besar. Apa contohnya tadi? Es di kutub utara, kemudian lilin yang kita panaskan, kemudian dia mencair lalu kembali membeku. Paham? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo silakan duduk. Silakan maju kelompok 3. Ayo kelompok 3. Sini. Kenapa kalian saling dorong? Ayo. Kamera jadi siluman biru. Ayo. Ini Laura. Ya Laura. Tinggal dibaca aja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh benda menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud zat dari cair ke gas. Contohnya yaitu air yang dimasak, air danau yang menguap. Oke, jadi kelompok 3 menjelaskan menguap adalah proses perubahan wujud zat dari cair ke gas. Jadi contohnya itu yaitu air yang dimasak dan air yang menguap. Ya, air di danau atau di laut yang menguap. Ada pertanyaan? Paham semuanya? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, silakan duduk. Oke, semuanya sudah paham ya? Sekarang semuanya berdiri. Karena kalian
sudah diskusi dan masih kurang bersemangat, kita akan melakukan ice breaking ya. Oke, semuanya ikuti ya. Ayo semuanya. Semangat dong. Yo, serius yang cowok. Ntar ya. Nah, lagi. Tinggal sekali ya. Tinggal sekali ya. Oke. Ayo. Ini aja ini. Ayo, ikut-ikut. Semuanya gerak. Ayo dong, semangat. Oke, tepuk tangan. Udah, besok lagi ya. Oke. Halo anak-anak. Halo. Sekarang kalian sudah paham ya apa itu mencair, membeku, dan menguap. Sekarang ibu akan halo. Halo. Hadap sini semuanya. Setelah kalian paham, sekarang ibu akan berikan kalian lembar kerja ya. Silahkan diisi sesuai dengan penjelasan ibu yang tadi. Tulis nama dan kelasnya. Nanti dilengkapi ya. Misalkan es batu ini namanya es batu akan titik-titik saat dibiarkan di tempat panas. Kira-kira akan apa? Mecah cair kayak gitu. Ya, boleh pakai pulpen ya. Oh, tinggal satu ya. Lepas ini ya. Pas. Oke. Oke, ibu kasih waktu mulai dari sekarang. Tulis namanya, ada usah nyontek ya. Nama kelas. Jadi ngeri. Aska duduk, Aska. Duduk, Aska duduk. Tulis nama dan kelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ibu.
air ini akan Iya, kayak gitu dah. Setelah selesai, nanti kumpulkan di depan ya. Sama-sama ngumpulinnya, jangan langsung dikumpulkan di depan. Selesaikan dulu semuanya baru dikumpulkan, oke? Nanti. Kerjakan itu dulu ya. Nanti dikumpulkan sama teman-teman. bisa berubah menjadi tetesan air Saat apa? Isi aja. apa yang kan ada 5 kan yang pertama mencair, membeku, menguap, apa yang kedua itu juga Kristal, menyubelin, mengembun, mengembun, akan apa? Iya. Akan apa perubahan wujud zatnya ini? Air mendidih akan sedang take video, Ibu. Hah? berubah Tisu akan menguap jika dijemur. Air mendidih akan menguap, ini menguap menjadi uap. Menguap. gimana caranya buat mengkristal Kristal ya. Kristal. ini malam ini cair Jangan ya. Bukan perubahan wujudnya apa? Tisu akan menguap menjadi uap. Ya. Udah tahu, tadi kan udah Ibu jelaskan. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Tidak, isi sesuai pemahaman kalian ya.
Jadi ya, silakan dikumpulkan semuanya. Oke, semuanya silakan dikumpulkan. Ya, kumpulkan. Ya, kumpulkan aja. Kumpulkan ya. Ayo. Kumpulkan aja. Kumpulkan deh, kumpulkan. Oke. Oke, jadi tidak jadi dikumpulkan ya. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. Ambil aja. Oke. Kasih. Oke. Semuanya silakan duduk. Kita sudah membahas tentang mencair. Kemudian ada membeku dan menguap. Setelah kalian mengerjakan tugasnya ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Sekarang Ibu ada kuis nih. Silahkan kalian angkat tangan ya, siapa yang bisa jawab. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi... Hah? Benar enggak? Kita lihat ya jawabannya. Kok nggak bisa? Benar, tepuk tangan. Duduk lagi, duduk. Pertanyaan kedua. Proses perubahan dari cair menjadi gas disebut... Maaf, kita cek ya. Benar. Tepuk tangan semuanya. Duduk. Jangan duduk. Pertanyaan ketiga. Zat yang mengikuti bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut... Hah? Benar, tepuk tangan. Ada lagi? Es yang dibiarkan di luar ruangan akan... Faiz. Pintar Faiz, tepuk tangan. Kita lihat soal selanjutnya. Terakhir, zat yang mengikuti bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut apa ya tadi? Hah? Coba kita lihat. Benar, tepuk tangan. Semuanya sudah pintar ya. Oke, besok lagi kan udah tak kalian mengerjakan tes. Silahkan duduk. Astagfirullahaladzim. Oke, silahkan duduk semuanya. Astagfirullahaladzim. Oke, karena semuanya sudah paham ya, semuanya? Paham. Marilah demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan melanjutkannya di pertemuan berikutnya ya. Kita akan membahas masih tentang perubahan wujud zat yang belum kita bahas. Oke. Sekian. Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke. Setelah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dulu. Silahkan berdoa dipimpin ketua kelas.
Oke, silahkan ketua kelas salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.